Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku sidik. Berlaku sidik maksudnya adalah ma tabaqa al-waqi', yang sesuai dengan kenyataan, artinya jujur. Lawannya adalah kazib, lawannya adalah dusta. Jadi hadis ini pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk selalu berlaku, berbuat, berkata sesuai dengan kenyataannya, atau dengan bahasa lain kita menyebutnya dengan kejujuran. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kata Rasulullah, as-sidqa, kejujuran itu yahdi. Yahdi maksudnya adalah yusilu sahibahu, menyampaikan orang yang jujur itu atau mengantarkan orang yang jujur itu ilal birri. Birri maksudnya adalah perbuatan baik, ai al-amalus salih al-khalis, maksudnya adalah perbuatan amal saleh yang murni, yang ikhlas. Maksudnya adalah, kalau kita terjemahkan secara utuh, jujurlah kata Rasulullah, karena kalau jujur kita, jujur itu menggiring kita untuk beramal saleh. Jujur menggiring kita berbuat baik. Jujur, lalu kita dengan sifat jujur itu, maka kita akan digiring oleh kejujuran itu untuk berbuat baik. Lalu kata Rasulullah, wa innal birra, dan sesungguhnya amal saleh itu atau perbuatan baik itu yahdi ila al-jannati, menggiring kita untuk ke surga. Jadi deretannya jujur kata Rasulullah. Kalau kamu jujur, maka kamu akan digiring untuk beramal soleh, berbuat baik. Kalau kamu sudah beramal soleh, berbuat baik, perbuatan baik dan amal soleh itu menggiring kamu ke dalam surga. Kalau mau dipotong, siapa yang jujur dia masuk surga. Gitulah kurang lebih. Ini akhlak. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, dan senantiasalah seseorang itu berlaku jujur. Wa yataharras sidqa. Yataharras sidqa itu maksudnya adalah yajtahidu fi talabihi, bersungguh-sungguh dia untuk jujur. Dipaksakannya dirinya untuk jujur. Berat, kadang pahit untuk berkata jujur, tapi dia paksakan, tak masalah. Resikonya dia tanggung. Karena tak semua jujur itu kadang mudah untuk diucapkan. Ada kalanya jujur itu terasa pahit, ada kalanya jujur itu beresiko. Tapi kalau laki-laki yang beriman kepada Allah, dia paksakan untuk jujur walaupun dia menanggung resikonya. Itu maksudnya. Wa yataharras sidqa. Yataharra sidqa maksudnya yajtahidu fi talabihi wa yatakarraru min as-sidqi. Dia bersungguh-sungguh untuk berlaku jujur itu. Artinya tantangannya dia terima untuk jujur. Walaupun kadang dia harus menelan pahit daripada kejujuran itu. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dengan kesungguhannya, dengan kegigihannya, dengan kerja kerasnya, dengan menanggung resiko semua kejujuran itu, lalu kemudian dia ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dapat label lah dia. Udah bersungguh-sungguh dia, maka dia dapat label dari Allah sebagai laki-laki yang jujur.
Jadi sampai kita diakui oleh Allah kejujuran kita, karena kita kesungguh-sungguhnya kita untuk melakukan kejujuran. Jadi tidak mudah. Jadi butuh pembiasaan, butuh belajar, butuh kerja keras, butuh konsisten. Ini penggalan pertama. Kata Rasulullah, jujurlah kalian. Jujur itu akan menggiring kalian berbuat baik, beramal soleh. Dengan amal baik dan amal soleh tadi nanti kalian akan digiring masuk dalam surga. Dan seorang laki-laki yang baik, yang beriman, dia sungguh-sungguh untuk melakukan kejujuran sampai akhirnya di sisi Allah dia diakui, disebut sebagai orang yang jujur. Jadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kejujuran kita, kesungguhan kita untuk jujur, maka Allah akhirnya melabeli kita sebagai hamba yang jujur. Lalu sebaliknya kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib. Jauhilah dusta. Dusta lawan daripada kejujuran. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya dusta itu menggiring kamu untuk fujur. Fujur itu ay al-mailu in anil istiqamati. Tak konsisten dalam ibadah gara-gara kita tak jujur. Tak konsisten kita dalam ibadah. Ada juga ulama mengatakan al-ibbi'as fil ma'asi. Semangat kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalau jujur tadi menggiring kita untuk berbuat baik, beramal soleh. Sebaliknya kalau kita bohong, suka berdusta, maka yang terjadi adalah kita ada termotivasi untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan malas beribadah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini efek dari kejujuran dan efek daripada dusta. Efek daripada kejujuran semangat dalam beribadah, efek daripada dusta semangat pula untuk berbuat maksiat. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan sebaliknya kata Rasulullah, jika kejujuran tadi menggiring kita ke berbuat baik dan berbuat baik menggiring kita dalam surga, maka dusta juga gitu, menggiring kita berbuat maksiat dan maksiat itu menggiring kita dalam neraka. Nah, jadi hanya sekedar kejujuran dan kebohongan yang tergadaikan di situ adalah surga dan neraka kita. Ya, mungkin kita menganggapnya sebuah hal yang kecil, menganggapnya sebuah hal yang sepele, hanya kejujuran, hanya sebuah kedustaan. Tapi efeknya adalah orang kalau sekali dia berdusta, maka dia mau berdusta lagi, menutupi kedustaan pertamanya dengan cara berdusta kedua kalinya. Lalu dia menutupi kedustaan yang kedua kalinya dengan cara berdusta ketiga kalinya, agar kedustaan pertamanya tidak terbongkar gitu. Sehingga dia terbiasa untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki semangat yang kuat dalam beribadah. Justru bersemangat berbuat maksiat. Wa ma yazalu rajulu yakzib. Dan seseorang yang selalu berdusta, wa yataharral kaziba, dan dia bersungguh-sungguh dalam berdustanya. Artinya semangat dia berdusta itu, dan dia sengaja berdusta itu, hatta yuktaba indallahi kazzaban, sampai orang ini nanti hati-hati, nanti di sisi Allah dia dapat gelar sebagai kazzab. Mendapat gelar sebagai kazzab artinya mendapat gelar dari sisi Allah sebagai pendusta. Auzubillah summa nauzubillah. Ini hadis, kita coba lihat bagaimana ulama mensyarah hadis ini. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang penting, hadis yang pokok di dalam urusan akhlak. Sampai-sampai ada ulama mengatakan bahawa memperbaiki akhlak itu dimulai dari memperbaiki kejujuran. Banyak ulama mengatakan kalau kita ingin memperbaiki akhlak, maka perbaikilah berawal dari memperbaiki kejujuran. Mampu kita memperbaiki kejujuran kita, maka lebih dari separuh akhlak kita insya-Allah terjamin. Karena hampir lebih daripada separuh akhlak kita itu terkait dengan sikap sifat jujur kita. Artinya kalau kita berdusta, maka besar kemungkinan kita tak berakhlak. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, mulailah memperbaiki dengan memperbaiki akhlak. Perbaikilah kejujuran kita,
memulainya dengan cara memperbaiki perbaikilah akhlak kita dengan cara memulainya dengan cara memperbaiki akhlak, kejujuran. Balik-balik, perbaiki akhlak dengan cara memperbaiki kejujuran. Nah, bagaimana ulama membahas ini? Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, apa kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Qala ulama, kata Imam Nawawi, ulama dalam hadis ini berkata, inna sidqa yahdi ila al-amali salih al-khalis min kulli mazmumin. Jujur itu, kata Imam Nawawi, kata ulama, dikutip oleh Imam Nawawi, menggiring orang untuk beramal soleh dan terlepas daripada sikap-sikap buruk. Amal solehnya murni, tidak diiringi dengan hal-hal buruk. Karena dalam beribadah pun perlu kejujuran juga. Nah, jadi menggiring orang untuk berbuat amal soleh yang tercegah daripada perbuatan-perbuatan buruk. Sebaliknya, wa amal kazibu fayusilu ilal fujur. Sedang sebaliknya, kata ulama, dikutip oleh Imam Nawawi, dusta itu menggiring orang untuk berbuat maksiat. Atau nanti ulama menerjemahkannya al-mailu anil istiqamah, tak istiqamah dalam ibadah karena suka bohong. Kalau suka bohong, ibadah pun jadi malas. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kata Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, takutkan kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi kita pun dituntut oleh Allah untuk membersamai orang-orang yang jujur, untuk berteman, bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang jujur dan menghindari orang-orang yang dusta. Mengapa? Kalau dia jujur, maka dia jujur dengan dirinya, dia jujur dengan Tuhannya, dia jujur dengan kita. Kalau dia berdusta, maka dia terbiasa berbuat maksiat, maka kita pun akan terikut dengan kemaksiatannya. Yang kedua, al-hadisu fi hasun ala tahari sidqi. Hadis ini juga menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam jujur. Maksud bersungguh-sungguh itu adalah terkadang jujur itu memang ada tantangannya. Sehingga ada sebuah ungkapan, qulil haqqa walau kana murran. Ini sebuah ungkapan di pesantren biasa kita baca, katakanlah yang benar meskipun pahit. Itu sebuah ungkapan. Kenapa? Karena sebagian kebenaran itu sulit untuk kita mengungkapkannya, dan bahkan efeknya buruk untuk kita di awal, walaupun nanti di ujung baik untuk kita. Artinya terkadang jujur itu beresiko untuk kita. Tapi demi kita, supaya kita menjadi hamba yang beramal soleh, supaya kita jujur, kita menantang semua kesulitan-kesulitan dalam kejujuran itu dan menanggung resikonya. Biarlah kita terluka, biarlah kita mungkin tidak disukai, biarlah kita mungkin ada efek untuk diri kita, tapi kita istiqamah dengan kejujuran. Nah, jadi hadis ini menyuruh orang sungguh-sungguh. Jadi jujur itu dilawan. Artinya kalau ada tantangannya, bismillah, tidak masalah. Wa huwa qasduhu wal i'tina'u bihi. Tujuannya itu, dan menjaga betul-betul kejujuran. Dan hadis juga wa 'ala tahzir 'anil kadzib. Dan hadis ini juga melarang orang untuk memperingatkan orang jangan sampai berdusta, wa tasahulu fihi, dan memudah-mudahkan berdusta, sikit-sikit berdusta, sikit-sikit berbohong, bercanda pun berbohong. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, Nabi suka bercanda tapi Nabi tak pernah berbohong dalam candanya. Nabi dalam bercanda pun suka Nabi bercanda, tak ada masalah. Nabi juga bisa tertawa dengan sahabatnya, dengan keluarganya, dengan istrinya. Tidak tertegang terus 24 jam begitu. Tapi Nabi juga ada, tapi kata Nabi, saya tidak akan berdusta meskipun dalam bercanda. Kalau kita kadang membumbu-bumbui canda kita, tawa kita untuk mungkin menyandai teman kita, kita anggap itu sebuah hal yang lumrah, tapi membuat kita terbiasa untuk berdusta. Kita cari canda-candaan yang mungkin tidak perlu membuat kita harus berbohong. Walaupun di awal kita sudah terbiasa dan kita perlu pula mengembalikan kebiasaan yang baik, butuh waktu, tapi kita memaksakan diri kita untuk itu. Yang ketiga, al-hadisu dalilun ala izmati sya'ni sidqi. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya kejujuran.
Hadis ini tadi kata ulama menunjukkan betapa agungnya sikap jujur. Maka dari sekian banyak sifat akhlak yang baik, jujur dan lain-lain, maka jujur termasuk nomor satu akhlak yang paling dijaga. Wa annahu yantahi bi sahibihi ilal jannah, yang mana nanti kenapa kita disebut hadis ini sebuah hadis yang besar, hadis yang agung, masalah kejujuran, karena ujung daripada perjalanan orang yang jujur itu adalah jannah. Nah, tak tanggung-tanggung yang dijanjikan oleh Allah, tak tanggung-tanggung yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Akhir perjalanan orang jujur itu adalah jannah. Artinya dengan kejujuran betul-betul dia jujur karena Allah. Ada orang jujur karena memang budayanya jujur. Artinya ya dia terbantu dengan budayanya. Tapi jujur yang dikehendaki adalah orang yang jujur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jujur karena memang ya budayanya seperti itu, tapi ada karena Allahnya. Kenapa kamu jujur? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dalilun ala ismati qabhil kazib. Sebaliknya hadis ini juga menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya, betapa besar buruknya kedustaan. Jadi kalau jujur itu termasuk akhlak yang besar, akhlak yang terbaik, maka sebaliknya otomatis kebohongan adalah termasuk akhlak yang terburuk. Nah, sikap sifat yang buruk. Buruknya bukan buruk biasa, tapi buruknya buruk besar. Nah, walaupun nanti ada di hadis lain di mana ada pengecualian bagi orang yang berbohong. Nanti misalkan ada orang ingin menyelamatkan rumah tangganya lalu dia berbohong misalkan. Ada dia ingin mendamaikan orang lain lalu dia berbohong. Ada dia ingin menyelamatkan orang lain, ada hal-hal yang darurat yang mungkin menurut dia tak bisa diselesaikan kecuali sedikit membumbu-bumbui cerita. Tapi secara umum itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kalaulah kejujuran merupakan akhlak yang tertinggi, maka kebohongan juga merupakan hal yang terburuk. Mengapa? Karena hadis ini yantahi bisabihi bihi ilan nar. Karena dalam hadis ini Nabi menjelaskan ujung perjalanan orang pembohong itu adalah neraka. Jika nanti tadi Nabi bilang perjalanan akhir daripada perjalanan seorang penjujur itu adalah surga, lalu Nabi juga menjelaskan akhir perjalanan si pembohong adalah neraka. Maka dua-duanya perkara yang besar. Wa zalika min ghairi ma li sahibihima fid dunya fa inna saduqa maqbulus syahadati indal hukam mahbubun marghubun fi ahadisihi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejujuran itu nanti kesaksiannya memudahkan kita. Susah kita untuk meminta kesaksian orang kalau dia pembohong. Nanti hadis-hadis yang dia bawa, dia sampaikan kita tak bisa kita terima kalau dia pembohong. Agama yang diajarkan kepada kita pun tidak semudah itu kita menerimanya kalau kita tahu bahwa ini orang pembohong. Efeknya terlalu besar. Maka orang yang jujur tadi mahbubun, dicintai, marghubun fi ahadisihi, maka orang bersama dia ngobrol enak, senang. Orang selalu mencari-cari dia untuk ngobrol gitu. Tapi kalau dia suka membumbui cerita dengan kebohongan, orang berharap tak bercerita dengan dia. Tapi kalau ada orang jujur, disukai, ngomong sama dia disenangi, nongkrong dengan dia nyaman. Nah, gitulah. Jadi nongkrong dengan si pembohong, kita was-was. Jangan-jangan yang dia sampaikan ini sebuah kebohongan. Nah, takut kita mengiyakannya, ternyata kita terjebak. Tapi kalau kita ngobrol, nongkrong dengan orang yang jujur, kita tak akan pernah merasa dijebak. Karena kita yakin dengan dia, gitu. Apa yang dia sampaikan itu bagi kita 100% akurat, gitu. Tapi kalau dia pembohong, takut kita, was-was kita. Iya betul, iya enggak yang dia sampaikan ini. Tapi kalau dia jujur, apapun berita yang disampaikannya nyaman kita nerimanya. Oh, gitu. Oh, ya gitu ya. Tapi kalau dia pembohong, kita mengohkannya pun takut-takut. Wa indan nas wa fil hayat wal mujtama, disenangi oleh orang, disenangi dalam kehidupan, disenangi secara sosial, gitu ya. Di masyarakat disenangi orang-orang yang jujur. Maka sebenarnya ini efeknya baik untuk dunia, baik untuk akhirat. Jujurlah kita, disenangi kita di dunia, dan di akhirat pun itu menjadi modal besar bagi kita untuk masuk surga. Wal kazubu bi khilafi haza kullah.
sedangkan orang si pembohong kebalikannya. Di masyarakat jadi penyakit, dalam keluarga pun jadi benalu, di tongkrongan pun dia diwaspadai. Nah, dan di akhirat pun orang seperti ini sulit dia untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW itu disifati dengan jujur. Nah, hal yang paling populer di diri Nabi sebelum dia jadi Nabi ketika dia muda adalah Nabi itu disebut sebagai as-saduq, orang yang jujur. Al-amin, dapat dipercaya. Nabi belum jadi Nabi, dia digelar sebagai al-amin, orang amanah, percaya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar Nabi membawa risalah yang baru, Nabi Muhammad, lalu Abu Bakar semudah itu untuk menerima. Apa alasan Abu Bakar? Kata Nabi SAW, semua orang yang saya ajak masuk Islam harus berdebat dulu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar diajak oleh Nabi masuk Islam, tak perlu berdebat dulu. Nah, kenapa Abu Bakar? Ditanya, kenapa Abu Bakar semudah itu? Karena Abu Bakar terpesona dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Karena ini orang yang tak pernah berbohong. Nah, itu maksud Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar ketika melihat Rasulullah membawa agama Islam yang berbeda dengan masyarakat, Abu Bakar percaya karena yang mengatakan, yang menyebutkan, yang membawa ini adalah sosok yang dia kagumi akhlak dan kejujurannya. Inilah efek besar daripada sebuah kejujuran. Maka jujur ini ada dalam perbuatan, jujur juga ada dalam sikap, jujur ada dalam perkataan. Nah, maka orang yang jujur nyaman hidupnya, tidur dia juga nyaman. Siapapun yang berbohong, maka mungkin dia terbebas di saat berbohong, tapi setelah itu dia merasa terhantui dengan kebohongannya. Dia merasa bersalah dengan kebohongannya, dan tidak ada satupun kebohongan itu yang tidak akan terungkap. Hampir keseluruhan bohong itu terungkap, tinggal nunggu waktu saja. Dan jujur itu mungkin pahit tapi manis ujungnya. Sedangkan kebohongan itu saat kita berbohong mungkin kita selamat, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya justru hal besar buruk yang akan terjadi pada kita. Ini masalah hal-hal yang bersifat duniawi. Maka paksakan diri kita, anak-anak kita ajarkan jujur. Jangan biarkan mereka berbohong dalam perkataan mereka. Beri mereka hukuman yang berat ketika mereka berbohong, dan didik mereka akhlak agar mereka bertanggung jawab. Karena kadang kebohongan anak-anak itu lahir dari tidak bertanggung jawabnya dia terhadap kesalahannya. Untuk menutupi kesalahannya akhirnya dia berbohong. Ajarkan anak kita menjadi laki-laki yang gentleman, laki-laki yang bertanggung jawab atas kesalahan. Kalau kesalahan, anak kita melakukan kesalahan, suruh dia tegakkan kepalanya supaya dia bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga dia tak perlu berbohong dengan kita. Nah, begitu. Saya pun di pesantren, saya bilang sama santri saya, kalau kalian salah, akui kesalahan kalian. Jadi laki-laki, betul-betul jadi laki-laki. Laki-laki itu bukan untuk menutupi kesalahan, tapi bertanggung jawab pada kesalahan kita. Haza wallahu ta'ala ala wa alam. Inilah satu hadis yang kita baca malam ini, hadis yang paling penting untuk kita resapi, kita renungi, kita jadikan modal utama dalam hidup kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada sisa 10 menit. Silakan berzikir, baca Quran, menunggu masuknya waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.